Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Coffee Talk bersama Kepala Kemenag Kota Cimahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang terpilih bisa berbincang langsung dengan Kepala Kemenag Kota Cimahi. Jadi dalam rangkaian acara ini kita acaranya friendly aja, ngobrol-ngobrol santai. Waktu berharga Kepala Kemenag adalah milik Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita mulai Coffee Talk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita bertemu dalam suasana yang formal, tapi sekarang kita bertemu dalam suasana yang nyantai. Jadi kita sambil ngopi bareng lah ya. Nah, saya pengen tahu nih Bapak Ibu tuh kan sebagai guru PAI ya, tentunya mempunyai pengalaman-pengalaman. Ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang menyedihkan, ada yang membuat Bapak Ibu tersenyum sendiri. Ada yang pengalaman yang tidak bisa terlupakan gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih, apa sih pengalaman-pengalaman yang menarik bagi Bapak Ibu semua? Jadi barangkali bisa dimulai dari Pak Saiful dulu. Mangga Pak. Izin Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil ngopi aja, nyantai aja. Ya. Berkaitan dengan pengalaman mungkin yang paling saya berkesan ada dua mungkin Bu. Ya. Yang pertama, saya mendapatkan anugerah dari kantor Kementerian Agama. Ketika itu diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 Bu. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya, untuk pengawas. Namun setelah selesai di perjalanan saya jujur diminta oleh pihak Kemenag untuk mendapat jadi pengawas Ibu. Oh, ya. Cuma saya berpikir ulang. Iya. Ternyata pengawas itu adalah sebuah tugas yang luar biasa, sehingga saya merasa belum sanggup, belum siap begitu. Sehingga mohon maaf sebetulnya bukan saya mengabaikan amanah dari Kemenag untuk menjadi pengawas, namun diri saya belum siap. Itu pengalaman pertama berharga yang mungkin di Kota Cimahi dari tingkat SMP saya alhamdulillah hingga berkesempatan. Itu yang pertama, mendapatkan ilmu, bertemu dengan guru-guru yang sangat luar biasa, dosen-dosen luar biasa beruin, dan alhamdulillah ilmunya bisa saya beberapa saya amalkan di sekolah. Pengalaman kedua adalah saya mendapatkan mengajar di sekolah itu ada beberapa anak yang luar biasa, masya Allah, belum bisa baca Al-Quran. Bisa. Belum bisa Belum baca. bisa ya. Kemudian saya berpikir sudahlah kalau materi lain mungkin bisa sambil jalan Bu. Tapi kalau bersama itu masa udah SMP belum bisa baca Quran Bu. Akhirnya saya dari 3 jam itu 1 jamnya saya sisihkan untuk mengajar Al-Quran, dan alhamdulillah Bu, asalnya nggak bisa sama sekali. Itu minimal Iqra 3, Iqra 4 Bu. Asalnya 0 Bu. Lalu itu anak-anak yang masya Allah luar biasa, istilahnya mah anak-anak yang kurang perhatian Bu. Saya tidak berani bilang anak bawor Ibu, tapi kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang belayan gitu. Setiap hari Sabtu malam Minggu yang biasanya remaja itu istilahnya main ngapel Bu ya, saya suruh ngaji Bu, apalagi sama guru agamanya. Kemudian saya ajarkan Iko Dabul Quran per sebentar waktunya, hanya beberapa bulan, dan alhamdulillah Ibu sekarang setelah lama datang lagi, Pak, alhamdulillah sekarang udah Quran, Pak udah gede. Itu kebahagiaan tersendiri. Jadi dari mulai nggak bisa jadi bisa, udah lama datang lagi lapor, Pak saya udah Quran. Yang tahu lancar dan mulai lapor ini bisa Quran. Itu Bu, 2 pengalaman berharga saya. Alhamdulillah ya. Insya Allah itu akan menjadi amal jariahnya Pak. Amin. Ya. Kalau Bu Tia gimana? Ada pengalaman yang bisa selalu dikenang nggak? Mungkin karena saya kan kebetulan Bu mengajar di SMP Muhammadiyah 5 Kota Cimahi Bu, di seberang Rumah Sakit Cibabar. Kebetulan sekolah saya itu memang penyelenggara pendidikan inklusi Bu. Nah, banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Bu ya, misalnya yang grahita misalnya, IQ-nya tuh di bawah 50 Bu. Oh, gitu. Ya, itu mungkin. Terus ada yang
hampir tunawicara ibu ya, tapi memang ada suara itu dulu Itu bukan, kan sekolah khusus disabilitas bukan? bukan, kita memang kan waktu dari tahun berapa ya yang pas Gubernur Pak Ahmad Heriawan, memang semua sekolah memang harus menyelenggarakan inklusi ya Bu ya. Ya. Nah Muhammadiyah itu memang udah terkenal, aku di dinas juga. Kalau yang mencari ke dinas pendidikan, dirujuknya ke kita, udah Muhammadiyah aja gitu. Oke. Nah kebetulan kan kita memang siswanya tuh tidak terlalu banyak ya Bu ya. Nah untuk sekarang juga siswa hanya 6 Bu untuk kelas 7 itu. Ya, tapi alhamdulillah kan intinya memang prinsip saya gini, apapun keterbatasan mereka itu harus tetap mandiri Bu. Jadi saya tuh memang ada greget gitu kan. Seperti pulang itu dia harus bisa sendiri gitu. Saya latih, misalnya naik angkot, saya di belakang naik motor gitu kan ya. Terus ibu aku takut enggak, so ibu tetap di belakang. Pokoknya kamu siapin uang pas. Terus kan kalau di angkot itu kamu nggak boleh tepuk tangan sendiri, nanti orang lain bilang kamu orang aneh. Nah, kan itu kan ada yang autis gitu ya Bu ya. Nah, alhamdulillah gitu Bu. Jadi sampai sekarang dia udah SMA. Berani pulang sendiri naik angkot. Alhamdulillah Bu. Jadi ya saya juga kebanggaan. Dan kebetulan yang siswa yang masuk ke Muhammadiyah itu rata-rata itu kelas 1 Ibu. Jadi saya tuh kalau ada lomba tahfiz gitu ya, jadi bujang-bujang bisa menghirup kontingen gitu kan. Jadi ikro juga Bu baru masih 1 Bu. Karena memang banyak udah lulus. Makanya kita itu memang satu guru itu pegang 4 anak Bu. Tiap hari kita garap semua itu. Jadi satu guru 4 siswa, satu guru 4 siswa. Jadi ada hajat tiap hari. Senin sampai Jumat kita ngaji Bu. Setelah duha kita ngaji gitu. Tapi memang anak-anak juga jadi mau, karena memang mungkin di rumahnya mereka udah nggak mau ngaji Bu. Anak-anak SMP nggak mau ikut ngaji dengan anak-anak SD, mungkin ada perasaan malu Ibu ya. Ya udah tahu lawan jenis yang seperti itu kan. Kan kalau di sekolah mungkin anaknya jadi tidak tahu temennya bahwa dia itu belum bisa ngaji, makanya cepat belajar di sekolah. Mumpung waktu banyak di sekolah gitu, 5 hari gitu setiap hari ngaji gitu Bu. Mungkin itu Ibu. Dan kebetulan saya juga memang ada yang non muslim Ibu ya. Tapi berkebutuhan khusus juga Bu. Makanya kalau lagi belajar agama kan nggak mau pelajar ibu mah doa-doa katanya saya kayak gitu. Makanya saya kasihnya bahasa Arab Bu. Bahasa Arab kan yang kosakata kan kebetulan saya juga ngajarin bahasa Arab. Kalau di Muhammadiyah ada mulok kan al-Islam, Muhammadiyahan sama bahasa Arab. Nah saya kasihnya bahasa Arab aja yang kalau mau pengen sok ikutin, tulis terus diucap diulang-ulang seperti itu. Nah kalau yang untuk seperti itu Ibu, untuk pelajar agama saya enggak ya enggak. Nah kemarin juga sempat pas ada di rapot itu memang ada ya, jadi bisa muncul pendidikan agama Kristen. Ya saya minta nilainya saja sama orang tua, karena memang kebetulan beliau itu ibadahnya di gereja Pasundan. Emang guru agama Kristen sana nggak ada? Waktu Bu Muhammadiyah Mas. Biar agama Islam. Iya. Tapi kok ada yang menerima murid Kristen itu nggak apa-apa? Kalau Muhammadiyah dari luar sana memang banyak Bu, universitas juga banyak yang siswa Kristen. Iya. Macam-macam model Bu Novi gimana? Ada suka dukanya nggak? Ada Jadi guru ya. apa ya? Pengalaman saya kan saya juga belum lama di sekolah yang saya ajari. Cuman kan sekolahnya itu sekarang kan pindah relokasi gitu kan, dekat yayasan. Nah siswanya pun yang masuk sedikit ya Bu ini, dan maksudnya tuh ngomongnya gitu. Jadi udah perempuan kebanyakan siswa tuh, jadi ngomongnya itu berkata kasar gitu. Masih memang dengan guru itu kayak sebagai teman gitu kan ya, kayak kan bahwa bro gitu kan, terus ibu jadi kayak ada Mudah-mudahan ya, ya. ada yang memang tidak tahu batasan. Nah mungkin saya sebagai guru agama, karena saya juga alumni pesantren gitu ya kok nggak ada, maksudnya harusnya tahu lah gitu, mana yang lebih tua, mana yang dengan sesama maupun dengan di kelas. Jadi saya di situ suka dukanya ya, saya mengajarkan pun bukan hanya materi, tapi itu mengingatkan selalu itu untuk berkata yang baik kepada yang lebih tua maupun ke sesama gitu. Agak berat ya tugasnya Bu Novi ya. Itu juga salah satu tugas guru PAI kan tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengajarkan untuk pembentukan karakternya. Ya. Kalau Ibu gimana? Sebagai guru agama itu
kita harus bersifat aplikatifnya Bu ya. Tentu saja juga harus jadi uswah. Kebahagiaan yang tak ternilai itu ketika memang hampir tiap hari. Baris 1 siapa yang tadi sholat subuh, baris 2 sampai ke baris 4 nanti diulang lagi. Cuma siapa yang hari ini sholatnya full. Nah ketika ada yang full tuh bangga ya. Ini kan tingkat SMP ya? SMP ya. Jadi masih ada mereka yang dengan seperti tak berdosa, mereka tidak bisa sholat karena mereka sudah membaik, sudah baik. Maka ketika ini sudah full tuh bangga. Dan yang tentunya baru terus dimotivasi. Seandainya saya jadi menteri pendidikan, tolong jadikan anak yang mau ke SD itu atau mana ya SD namanya di mana sudah tidak buta huruf gitu. Ngaji, karena saya rasa bukan dari IAIN, dari S2 tidak bisa baca Quran, belajar sebelum ngaji, yakin itu ngaji sejak TK dan itu merasa bermain, enjoy aja, tiba-tiba kita bisa. Sekarang Pak Ridwan. Gimana Pak Ridwan? Ya, baik, terima kasih sebelumnya dari cerita teman-teman semua. Ada 2 hal mungkin yang memang kita semua itu konsen di sana ya. Yang pertama itu bacaan Quran, yang kedua akhlak, moral. Ya, istilahnya sekarang itu degradasi moral, tentu kan tadi tugas Bapak Ibu guru agama gitu ya. Nah, ketika kita masuk di ranah di sana, maka banyaklah pengalaman-pengalaman yang justru itu membuat kita tersentuh. Sebetulnya karena kita ngelihatnya itu setelahnya biasanya gitu ya. Oh iya ya gitu. Jadi saya bertemu di kelas 7, bertemu lagi di kelas 9. Dulu kelas 7-nya dia nggak bisa iqra, tapi karena dari program ibu pengawas waktu itu ya Bruno di 15 menit pertama itu ngaji Quran, itu dampaknya besar gitu. Artinya fleksibilitas dalam RPP itu kan tergantung bagaimana kita menuangkannya di sana gitu. Yang paling penting mah ditulis di sana. Pas kelas 9 ketemu lagi, dulu kamu kan nggak bisa iqra, masa mau baca Quran? Enggak, memang saya masih iqra, tapi saya sudah iqra 5. Dulu iqra 1 gitu. Nah artinya kan standar kelulusan hampir di semua sekolah sekarang ya adalah setelah lulus minimal itu bisa baca Quran. Kemudian kalau dari akhlak itu paling tidak saya kan kultur shocknya berubah ketika di sekolah besar, kemudian ditugaskan di sekolah baru pemekarannya SMP 14 termasuk yang baru kan 2020-an 2021. Nah dari yang kecil itu kan pasti berbeda gitu ya, lingkungan, karakteristik anak-anaknya berbeda. Nah salah satunya adalah ketidakhadiran anak di sekolah karena biasanya kasusnya itu orang tuanya divorce ya begitu, kemudian orang tuanya tidak ada di rumah itu dan seterusnya. Nah ada salah satu momen yang membuat saya akhirnya ya alhamdulillah bersyukur ketika anak itu ada, karena prinsipnya tidak naon telat, yang penting hadir gitu. Pak nanti dimarahin itu resiko gitu kan, itu resiko kamu. Nah akhirnya alhamdulillah ya mungkin itu hasil kolaborasi, tapi saya sebagai wali kelas dan guru agama menyapur begitu tugasnya. Pendekatannya Bapak Ibu juga sama pasti, kalau guru agama itu ada nasihat, ada tertual yang itu saya kira masuk ke ranah hati Bapak Ibu anak-anak, masuk ke anak-anak karena pendekatannya berbeda. Mangga Pak Iwan, gimana? Nah, kalau saya mungkin agak berbeda dengan karena di sekolah kami itu backgroundnya tahfidzul Quran, tapi setiap siswa yang masuk ke sekolah itu Ini SMP berapa ya? SMPIT Oh, pesantren, jadi boarding school, tapi yang setiap yang masuk itu tidak semuanya lancar baca Quran. Yang generasi yang angkatan yang kemarin aja yang kelas 7 yang baru masuk itu biasa setiap kali masuk itu nanti ada identifikasi murid atau siswa santri yang akan masuk. Ternyata yang kemarin biasanya identifikasinya saya tanya dulu siapa yang sudah hatam Quran bacaan dan jumlah 3004 3 orang. Terus yang 15 juz sudah baca Qurannya 15 juz. Ternyata mungkin ada 5 atau 6 orang sedikit lah. Kebanyakan itu di 3 juz. Jadi kalau ngitungnya 3 juz berarti dia belum
belum mati lancar gitu ya. Membaca Qur'annya belum dalam lancar. Nah maka itu sebenarnya kalau untuk masuk tabit Quran kan proses juga gitu kan, tetap proses yang sangat panjang. Nah jadi di kami itu seperti itu biasanya. Tapi kami kebetulan ini bersama Ibu Kemendak, ada yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin sukanya dulu lah ya, sukanya. Sebenarnya jadi guru agama itu bukan sekedar profesi, tapi menurut saya anugerah. Karena saya biasanya kan dulu pesantrenan. Karena dari pihak yayasan tahu bahwa saya itu pesantrenan, awalnya saya bukan guru sekolah. Jadi disuruh diperbantukan ngajar di pondok. Sudah ngajar di pondok. Nah, nanti dikasih kurikulumnya mau ngajar apa, fikih, sejarah, pemisahan ushoro dan yang lainnya. Nah, saya tergantung yayasan. Akhirnya saya ngambil selama 1 tahun ngajar di pondok. Kemudian karena pondoknya itu ada sekolahnya, setelah 1 tahun dari pihak sekolah ada komunikasi dengan yayasan, ada komunikasi bertanya kepada saya, "Ntar kamu punya ijazah nggak?" gitu katanya. Dan pas sekolah pasti ijazah ya. Ijazah ada, ijazah apa? STHI. Oh boleh, jadi guru agama aja. Jadi guru agama. Saya kasih guru agama. Saya masuk sebenarnya di 2017 sudah di sana, tapi kemudian setelahnya pengangkatan lagi. Kemudian itu di 2008. Saya belum PPG. Ada teman saya yang sudah PPG. Kata beliau tuh ngomongnya begini. Kalaupun belum PPG, yang penting kebutuhan tiap hari cukup. Gitu. Kita sudah berbincang, jadi saya paham nih kondisi di sekolah itu seperti apa di PAI itu. Banyak pengalaman yang Bapak Ibu alami ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, jadi guru itu kan adalah suatu profesi yang sangat mulia ya, di mana pemerintah, masyarakat juga mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik oleh Bapak Ibu yang kedepannya barangkali akan menentukan masa depan mereka, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita semua ya. Dan terima kasih atas informasinya. Barangkali kita sudahi dulu ya di sini ya. Ayo kita ngopi dulu ya. Terima kasih Bu. Ya, terima Ya. Wah, luar biasa, obrolannya seru sekali ya Bang. Pasti perasaannya bahagia banget bisa berbicara langsung sama kepala Kemenag yang cantik, Masya Allah. Jadi kepala Kemenag ini merupakan salah satu perempuan hebat Luar biasa. bukan hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, karena jarang sekali kepala Kemenag seorang perempuan. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, dijawab dengan cepat ya. Ini ada pertanyaan. Cepat aja. Semuanya jawab. Lalu saranin dulu ya, Oke. Games-nya ada 5 pertanyaan. Jawab cepat aja. Jadi versi Bapak Ibu sekalian pasti berbeda. Oke. Serius? Ngajar online atau offline? Online. Oke. Siap. Offline Jawab ya. Kalau enak biasanya sukanya online. Oke. Siswa rajin membaca atau rajin menghafal? Baca. Baca, mantap. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Membaca dulu baru Nah, itu dibaca. Oh gitu ya, luar biasa. kebiasaan. Iya. Baik, selanjutnya lebih seru ngajar di kelas pagi atau kelas siang? Kalau masih fresh ya. Oke, lanjut. Kalau istirahat, pilih ngopi atau teh manis? Ngopi. Saya Kalau saya nasi. Oh, Sudah pilihan. Makanan nanti ada Oke, terakhir nih Bapak Ibu sekalian. Murid yang ideal itu menurut Bapak Ibu sekalian yang aktif atau yang tenang?
Amin. Luar biasa. Give applause dong buat mereka. Oke, terima kasih. Ternyata banyak cerita seru ya, luar biasa di waktu yang berharga ini. Semoga jadi pengingat kalau profesi sebagai guru pendidikan agama Islam ini penuh warna, penuh kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri ya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak Ibu sekalian, yuk kita all close ke kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.